Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Yuliani, NIM 2019-01-0004, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 19A, Universitas Nusa Putra. Dosen pengampu yakni Bapak Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat MPD selaku dosen dari mata kuliah belajar dan pembelajaran bidang studi. Baik, jadi untuk pokok pembahasan kali ini yakni perkembangan siswa dan penerapan setiap aspek perkembangan dalam proses pembelajaran. Perkembangan peserta didik sendiri berkenaan dengan keseluruhan kepribadian individu anak, karena kepribadian individu membentuk satu kesatuan yang terintegrasi secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa aspek utama. Yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua aspek fisik, yang ketiga aspek psikomotorik, yang keempat aspek sosial, kelima aspek emosional, dan keenam aspek bahasa. Perkembangan dari setiap aspek kepribadian tidak selalu bersama-sama atau sejajar. Perkembangan sesuatu aspek mungkin mendahului atau mungkin juga mengikuti aspek lainnya. Nah, jadi yang pertama yaitu aspek perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif sendiri ialah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Kognitif berkembangnya diawali dengan perkembangan kemampuan mengamati, melihat hubungan, dan memecahkan masalah sederhana. Kemudian, berkembang ke arah pemahaman dan pemecahan masalah yang lebih rumit. Aspek ini berkembang pesat pada masa anak mulai masuk sekolah dasar, yakni usia 6-7 tahun. Berkembang konstan selama masa belajar dan mencapai puncaknya pada masa sekolah menengah, yakni usia 16-17 tahun. Yang kedua, yakni ada aspek perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik sendiri ialah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak dalam kandungan hingga ia dewasa atau mencapai tingkat kematangan pertumbuhannya. Perkembangan fisiknya sendiri mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku umum, yaitu tipe perubahan, pola pertumbuhan fisik, dan karakteristik perkembangan, serta perbedaan individual. Ketiga, ada aspek perkembangan psikomotorik. Perkembangan motorik sangat berkaitan erat dengan perkembangan fisik anak. Motorik sendiri ialah perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik yang sempurna sangat menopang dalam melaksanakan tugas perkembangan anak pada umumnya. Terlebih lagi bagi kalangan tertentu yang menggunakan kecerdasan motorik sebagai tumpuannya, seperti olahragawan dan profesional. Psikomotorik dan motorik sendiri memiliki definisi yang berbeda secara umum. Motorik ialah gerakan, sedangkan psikomotorik ialah kemampuan gerak. Yang keempat, ada aspek perkembangan moral. Moral sendiri dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan. Aspek moral juga sudah berkembang sejak anak masih kecil. Peranan lingkungan, terutama lingkungan keluarga, sangat dominan bagi perkembangan aspek ini. Pada mulanya, anak melakukan perbuatan bermoral karena meniru atau baru kemudian menjadi perbuatan atas prasangka sendiri. Tingkatan tertinggi dalam perkembangan moral sendiri ialah melakukan sesuatu perbuatan bermoral karena panggilan hati nurani, tanpa perintah, tanpa harapan akan sesuatu imbalan atau pujian. Selanjutnya, yang kelima ada aspek perkembangan emosional.
Emosi sendiri ialah setiap keadaan pada diri seseorang dan berhubungan dengan kondisi afektifnya dengan tingkatan yang lemah maupun yang kuat. Keadaan afektif yang dimaksud adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi suatu situasi tertentu, seperti rasa senang, bahagia, benci, kangen, terkejut, tidak puas, tidak senang, dan sebagainya. Perkembangan aspek afektif atau perasaan emosional konstan kecuali pada masa remaja awal, yaitu 13-14 tahun, dan remaja tengah 15-16 tahun, serta berakhir pada masa remaja akhir, yaitu pada usia 8-21 tahun. Yang keenam, ada aspek perkembangan sosial. Aspek perkembangan sosial juga dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan, dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Pada awalnya, manusia dilahirkan belum bersifat sosial, dalam artian belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Yang ketujuh, ada aspek perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa sendiri diartikan sebagai kemampuan individu dalam menguasai kosakata, ucapan, gramatikal, dan etika pengucapannya dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan perkembangan umur kronologisnya. Aspek bahasa berkembang dimulai dengan peniruan bunyi dan suara. Belanda awal masa sekolah dasar berkembang kemampuan berbahasa sosial, yakni bahasa untuk memahami perintah, ajakan, serta hubungan anak dengan teman-temannya atau orang dewasa. Nah, untuk yang selanjutnya yakni penerapan aspek perkembangan dalam proses pembelajarannya. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Berdasarkan tahap perkembangan mental atau kognitif menurut Jean Piaget, perkembangan mental atau kognitif siswa sekolah dasar berada pada perkembangan dari tahap operasi awal ke tahap operasi konkret. Pada masa ini, siswa sekolah dasar skema kognitifnya berkembang, terutama berkenaan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Maka pembelajaran bagi siswa sekolah dasar hendaknya membangkitkan rasa ingin tahu siswa, mendapatkan siswa pada gagasan-gagasan dan pandangan-pandangan baru, memungkinkan siswa melakukan eksplorasi, berpikir, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik dengan sesamanya maupun dengan orang dewasa. Selanjutnya, yang kedua, mengacu kepada tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Yalom dan Weisstein pada tahun 1977. Tahap perkembangan siswa sekolah dasar tergolong pada masa kanak-kanak. Yang pertama, ada keterampilan badan cukup baik, otot-otot kuat, dan terkoordinasi. Yang kedua, turut serta dalam permainan-permainan kelompok, serta yang ketiga, perkembangan keseimbangan lebih lanjut, kegesitan, daya tahan, kekuatan tenaga, dan keterampilan khusus. Nah, implikasi dari perkembangan fisik siswa seperti yang dijelaskan di atas, maka kegiatan fisik hendaknya betul-betul disadari pentingnya bagi siswa sekolah dasar, terutama di dalam kelas rendah. Selain itu, perlu diperhatikan kegiatan fisik siswa akan turut membantu perkembangan kognitifnya. Selanjutnya, yang ketiga ada perkembangan moral. Berdasarkan tahap perkembangan moral menurut Laurence Colbert, perkembangan moral siswa sekolah dasar berada pada pergeseran dari tahap 1, yaitu kepatuhan dan hukuman, tahap 2, instrumental relatif, atau menuju tahap
Yang ketiga, ada orientasi keselarasan interpersonal. Implikasi dari tahap perkembangan ini sendiri, seorang guru hendaknya bersama-sama menciptakan aturan dan kejujuran secara konsisten, mengupayakan disiplin yang tegas dan dapat dipahami. Namun demikian, pada kelas-kelas rendah, seorang guru diharapkan mempertimbangkan orientasi kepatuhan dan hukuman pada diri siswa. Selanjutnya, yang keempat, ada perkembangan emosional. Perkembangan emosional siswa sekolah dasar antara lain yakni banyak menggunakan waktu untuk membebaskan diri dari rumah, menyamakan diri dengan teman sebayanya, namun masih menerima persetujuan dari orang dewasa, mudah terharu, tetapi pemberanian dan percaya pada diri sendiri. Implikasi dari perkembangan di atas, maka seorang guru mestinya menerima kebutuhan-kebutuhan akan kebebasan anak dan menambahkan tanggung jawab anak. Selain itu juga, guru hendaknya mengembangkan keberanian dan perasaan percaya diri siswa, juga keterbukaan siswa terhadap kritik. Yang selanjutnya, yang kelima, ialah perkembangan sosial. Menurut tahap-tahap perkembangan seperti dikemukakan oleh Yellon dan Weston pada tahun 1977, perkembangan sosial siswa sendiri yakni berorientasi kepada kelompok, tetapi kehidupan rumah masih berpengaruh, ingin bebas, memuja pahlawan, pemisahan dari jenis kelamin, dan bahwa kelompok akan mempengaruhi konsep dirinya. Implikasi dari perkembangan di atas, maka para guru hendaknya mendorong pertemanan dengan menggunakan proyek-proyek dan permainan kelompok. Selain itu, seorang guru hendaknya memberikan contoh atau model hubungan sosial yang baik. Selanjutnya, yang terakhir, yang keenam, adalah perkembangan bahasa. Bahasa sendiri merupakan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada dasarnya, bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya berupa bicara, melainkan juga dapat diwujudkan dengan tanda isyarat, tangan, atau anggota tubuh lainnya yang memiliki aturan sendiri. Salah satu tokoh psikologi, Shane Wood atau Baraja, 2005, halaman 179, mendasarkan teori bahasanya dengan aksioma paralel, yaitu gerakan-gerakan fisik, yakni merupakan pernyataan gerakan-gerakan psikis. Dengan demikian, terdapat hubungan yang paralel antara gejala batin dan gejala luar. Apa yang terlihat dalam raut wajah dan tingkah laku akan menentukan suatu kebutuhan psikologis seseorang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.